Shalom bagi saudara-saudari yang belum subscribe, mohon subscribe, tekan lonceng, like, dan komen untuk mendukung pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya ucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita bersyukur dengan pertolongan Tuhan dan kemurahan Tuhan, kita memiliki tubuh yang sehat untuk boleh merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami untuk kami memahami kebenaran-Mu dan mampukan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 119 ayat 137 sampai dengan ayat yang 146 untuk kita renungkan pada minggu kita hari ini. Saya bacakan kepada kita. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Telah Kau perintahkan peringatan-peringatan-Mu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. Janji-Mu sangat teruji, dan hamba-Mu mencintainya. Aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titah-Mu tidak kulupakan. Keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya, dan Taurat-Mu benar. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Peringatan-peringatan-Mu adil untuk selama-lamanya, dan buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan. Ketetapan-ketetapan-Mu hendak ku pegang. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatan-Mu. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ada satu ayat yang mungkin sangat perlu saya ulang kembali kepada kita. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Saudara-saudara, tema kita pada minggu kita hari ini, tetap percaya kepada firman Tuhan di masa pandemi. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh pemazmur yang saya ulang membaca tadi, bahwa tatkala di dalam kesesakannya, di dalam kesusahannya, dia tetap percaya kepada firman Tuhan. Dia tidak mengabaikan firman Tuhan. Agak berbeda dengan banyak orang, bahwa ketika mengalami kesulitan yang bertubi-tubi, maka mereka mulai jenuh. Apalagi kalau sudah berdoa 2-3 kali, membaca firman Tuhan, merenungkannya, tetapi persoalan tidak kunjung selesai. Maka dalam situasi yang seperti itu, banyak orang mengalami kejenuhan. Banyak orang yang meninggalkan ibadah-ibadahnya. Banyak orang yang melupakan Taurat Tuhan. Dalam bahasa perjanjian lama, Taurat Tuhan sebenarnya itu berbicara tentang firman Tuhan. Karena pada waktu itu, dari Kejadian sampai kepada Maliaki, dianggap sebagai Torah atau Taurat. Jadi ketika kita membaca pada bagian Taurat Tuhan, itu sedang berbicara tentang firman Tuhan perjanjian lama. Dan dikatakan bahwa Taurat-Mu adalah kesukaanku, firman-Mu menjadi kesukaanku. Dan kalau Mazmur pada pasal 119 ini, secara keseluruhan hendak berbicara, berbahagia orang yang mencintai, yang merenungkan firman Tuhan. Jadi ini hampir selaras dengan Mazmur pada pasal yang pertama, yang menggambarkan bahwa orang yang merenungkan Taurat Tuhan itu, firman Tuhan itu siang dan malam, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak mengenal musim kering, selalu mendapatkan pemeliharaan dan hidup. Saudara-saudara, namun di dalam kehidupan yang mencintai Taurat Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan, yang percaya kepada Tuhan kita, bukan berarti tidak ada masalah. Selama kita di dunia ini, selalu akan ada suka dan derita silih berganti.
Itu yang sering kita nyanyikan dalam kidung jemaat, dalam pujian kita. Tetapi saudara, bahwa di dalam suka maupun derita, kita masih memiliki Tuhan. Kita memiliki firman-Nya yang menguatkan hati kita. Benar, kita sama-sama menderita dengan orang lain. Orang lain menderita, kita juga mengalaminya. Benar, virus corona menyusahkan orang lain dan juga menyusahkan kita. Bahkan menyusahkan dunia. Jadi baik orang percaya, orang yang merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan juga orang yang tidak merenungkan firman Tuhan, tetap sama-sama mengalami dampaknya. Yang berbeda apanya? Yang berbeda adalah cara meresponinya. Yang berbeda adalah bagaimana cara kita menghadapinya. Kalau orang lain menghadapinya dengan stres, tapi kita menghadapinya dengan penyertaan Tuhan. Kalau orang lain menghadapinya dengan rasa takut yang berlebihan, tapi kita menghadapinya dengan percaya Tuhan yang menjaga dan melindungi kita. Karena itu janji Tuhan. Saudara-saudara, itu yang dipahami oleh pemazmur pada bagian ini, sehingga dikatakan bahwa aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Kendati pun ada virus corona, kendati pun ada virus macam-macam, terjadi pun banyak hal yang menyusahkan hati dan pikiran, tetapi aku akan tetap menyukai, mencintai Taurat Tuhan. Itu adalah sebuah janji. Itu adalah sebuah komitmen bahwa aku harus tetap merenungkan firman Tuhan. Aku harus tetap beribadah mempermuliakan Tuhan. Aku harus tetap dengar-dengaran kepada firman Tuhan siang dan malam. Lalu Tuhan yang berjanji dalam firman-Nya, Dia tidak pernah melupakan janjinya. Dia akan selalu menepati janjinya, Dia akan memeliharaku. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, disitulah letak perbedaannya. Orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, dia mendapatkan kekuatan yang baru dari kebenaran firman Tuhan. Ketika pemazmur berkata-kata dengan nyanyian mazmur ini, saudaraku, mungkin pengalamannya lebih pahit daripada pengalaman kita hari ini. Mungkin kesulitan kesesakan yang dialami mungkin lebih parah daripada pengalaman atau yang kita pikirkan saat-saat ini. Tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Taurat Tuhan, tetap firman Tuhan. Dia tahu dia mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan itu. Dan saudaraku, adakah engkau telah dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini? Apakah engkau masih percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan bagimu? Apakah engkau masih mencintai firman Tuhan di setengah-tengah situasi ini? Di situasi COVID-19 ini? Ataukah kita sudah melupakan Tuhan dalam situasi ini? Saudara yang terkasih nama Tuhan, justru di tengah situasi kesulitan yang berkepanjangan seperti hari-hari ini, justru seharusnya kita harus lebih dekat dan lebih dekat kepada Tuhan. Semakin banyak merenungkan firman Tuhan, untuk kita mendapatkan kekuatan yang lebih banyak, untuk kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang terus berbicara di hati kita, agar kita menjalani hari-hari hidup dengan kuat. Saudara yang terkasih nama Tuhan, mengapa pemazmur berkata bahwa aku ditimpa kesesakan, tetapi aku mencintai kebenaran-Mu, aku mencintai Taurat-Mu, aku mencintai firman-Mu, perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Mengapa dia mengatakan demikian? Karena dia tahu bahwa firman Tuhan memberitakan kepadanya tentang keadilan Allah. Firman Tuhan mengatakan kepadanya tentang keadilan Allah, bahwa Allah yang adil. Dan kata adil biasanya dalam perjanjian lama, kata sedekah, itu juga biasanya berbicara tentang kebenaran. Bahwa Allah yang benar, Allah yang adil. Dia tidak menimpakan sesuatu kepadamu dengan perbuatannya yang curang. Dia tidak pernah melakukannya. Segala sesuatu yang terjadi, semua itu dalam rancang bangun Allah. Dan di sana Allah menunjukkan keadilannya. Dan Allah kita tidak pernah melakukan suatu kesalahan. Dia selalu benar dalam keputusannya. Tetapi mengapa ada virus corona? Tetapi
kesesakan? Tetapi mengapa ada penderitaan? Tapi mengapa ada kesulitan? Mengapa ada pergumulan kalau Allah itu adil? Kalau Allah itu benar? Kalau Allah itu kasih, mengapa semua tidak dapat terjadi? Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, karena Allah yang maha tahu atas segalanya, karena Allah yang adil dan benar itu, Dia dapat melakukan segala sesuatu untuk kebaikan baginya. Itu seturut dengan apa yang kita boleh baca dalam kitab Roma pada pasal 8 ayat yang ke-28. Saudara-saudara, pemazmur pada bagian ini ayat 137 mengatakan bahwa Allah itu Allah Tuhan kita itu adalah Tuhan yang adil. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Engkau adil ya Tuhan, dan firman-Mu adalah kebenaran. Sehingga saya tidak perlu meragukan firman Tuhan, sehingga aku tidak perlu meragukan keadilan Tuhan, karena Allah pasti adil dalam segala sesuatu. Bahkan ketika seolah-olah buruk dalam pandanganku, buruk dalam pemikiranku, tidak masuk akal atau mungkin tidak saya pahami. Saudara yang terkasih nama Tuhan, itu berarti bahwa Allah punya rencana yang lebih baik, yang kadang-kala kita tidak dapat melihat dengan pikiran kita yang picik ini. Karena kita tidak dapat melihat dengan pikiran kita yang tidak sempurna ini. Oleh karena itu saudara yang terkasih nama Tuhan, dalam situasi kesesakan, pemazmur hanya berkata, aku menyukai perintah-perintah-Mu, karena itu adalah kebenaran. Aku percaya akan Tuhan yang adil. Dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak benar. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Kemudian, di tengah-tengah pandemi masa sekarang ini, kita tetap harus percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, memegangnya dengan erat-erat. Karena Allah kita adalah Allah yang setia, sebagaimana dikatakan kepada kita ayat 138 ini. Telah Kau perintahkan peringatan-peringatanmu dan keadilan dalam kesetiaan belaka. Allah kita Allah yang setia. Setia terhadap apa? Setia terhadap janjinya. Dia yang berjanji dia akan menepatinya. Jadi dia adil, dia benar, dia juga setia. Dia setia kepada apa yang diucapkannya. Alkitab firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, Allah selalu menyampaikan janjinya. Itulah sebabnya saya akan mengulang-ulang kembali dengan berkata bahwa Alkitab bahkan kita menyebutnya dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Allah berjanji di sana. Janji apa? Janji akan menyertai engkau. Janji akan menguatkan engkau. Janji akan memberikan engkau berkat dan pertolongan. Itu yang kita temukan di Alkitab kita. Bahkan janji aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Dia setia akan semua janji itu. Pemazmur percaya bahwa Allah itu setia kepada janjinya. Bahwa Allah itu setia kepada kebenarannya. Bahwa Allah itu setia kepada hukum-hukum yang ditentukannya sebelumnya. Oleh karena itu saudara yang terkasih nama Tuhan, dia tetap bergantung kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesesakannya, dia terus berharap kepada Tuhan. Dia terus mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Karena dia tahu Allah yang dia percaya adalah Allah yang setia. Allah yang dia percaya adalah Allah yang adil. Allah yang murah hati, Allah yang baik. Saudara yang terkasih nama Tuhan, demikian pun dengan saya dan saudara. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Dia. Karena kita tahu Dia Allah yang setia, Allah yang adil, Allah yang maha baik. Kemudian saudara yang terkasih nama Tuhan, pemazmur pada bagian juga berkata bahwa di dalam kesesakanku aku tetap mencintai, menyukai firman Tuhan. Perintah-perintah Tuhan menjadi kesukaanku. Mengapa demikian? Karena dia mengatakan pada ayat 140 di sana dikatakan karena janji Tuhan janji yang teruji. Teruji bahwa tidak pernah gagal. Allah tidak pernah gagal dalam seluruh janji dan rencananya. Selalu tepat pada waktunya. Meski terkadang kita berpikir sudah sangat terlambat. Sudah berapa bulan kita mengalami dampak corona sampai kepada hari-hari ini. Mungkin kita berpikir ini sangat sulit bagi kita.
Tetapi saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, bahwa Allah kita adalah Allah yang berjanji dan teruji janjinya. Dia tidak akan pernah ingkar janji. Dia tidak akan pernah gagal, saudara yang terkasih nama Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dan bahkan juga dikatakan pada bagian ini, bahwa firman Tuhan adalah firman kebenaran. Setiap apa yang dinapaskan oleh Tuhan adalah kebenaran. Sehingga dengan demikian kita mendapatkan kekuatan darinya. Kalau kita membaca dalam 2 Timotius 3:16, dan dikatakan bahwa firman Allah itu adalah sesuatu yang dinapaskan oleh Allah. Dinapaskan Tuhan berarti sesuatu yang benar dan tidak mungkin salah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, all scripture is inspiration by God. Bahwa firman Tuhan, Alkitab ini adalah sesuatu yang dinapaskan oleh Tuhan kita. Oleh karena itu tidak mungkin salah. Dan saya akan dengan senang hati berpegang teguh kepada firman Tuhan. Bahkan di tengah-tengah pandemi seperti sekarang. Di tengah situasi apapun, saya akan tetap mencintai firman Tuhan. Sama seperti Mazmur dalam bagian ini. Bahwa dia menyukai, mencintai firman Tuhan. Bahkan ketika dalam kesesakan. Dan itu akan terbukti jika dia selalu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Artinya siang dan malam perwakilan antara dua waktu, antara diterang dan antara gelap. Artinya bukan hanya siang hari kau baca firman Tuhan. Bukan berarti saya baca firman Tuhan hanya di siang hari dan di malam hari. Artinya bahwa saya merenungkannya, kita harus merenungkannya di setiap waktu. Baik di waktu terang maupun di waktu gelap, kita harus merenungkan firman Tuhan. Karena itu adalah firman yang menguatkan kita. Di sana kita akan mendapatkan jaminan, sebagaimana kita boleh membaca ayat 144 sampai 146. Bahwa tatkala kita merenungkan firman Tuhan, kita akan mendapatkan jaminan kehidupan, jaminan jawaban yang datang dari Tuhan. Ada janji perlindungan yang datang dari Tuhan. Dan kalau kita membaca 1 Timotius pada pasal yang kelima ayat 2, dikatakan bahwa firman itu juga menguatkan kita. Dan saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, firman Tuhan juga berbicara bukan hanya tentang kesehatan tubuh kita, menjaga kita dalam tubuh yang sehat, perlindungan dari pandemi, tetapi bahkan juga jiwa kita terlindung. Itulah sebabnya dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 36, orang yang percaya kepada Tuhan itu, yang percaya kepada anak, akan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara, ketika Anda bergantung kepada Tuhan, ketika Anda memakai atau menggunakan firman Tuhan sebagai renungan dalam kehidupan saudara, untuk Anda percaya, yakini sepenuh hati dan melakukannya dalam hidup sehari-hari, maka dengan demikian saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, bukan hanya tubuh Anda, bukan hanya badan Anda yang terlindung, tetapi bahkan Tuhan juga menjanjikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Tentu percaya kepada Tuhan karena Alkitab mengajarkannya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, oleh karena itu, di masa pandemi seperti sekarang, maka kita tidak ada alasan untuk kita mundur dalam persekutuan-persekutuan kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk berkata sudah jenuh dan sudah bosan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan. Saudaraku, Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah segalanya bagi kita. Jangan pernah engkau meninggalkan Dia, jangan engkau pernah melupakan Dia. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan terus berlanjut. Apakah besok selesai? Ataukah mungkin bulan depan? Ataukah mungkin sampai akhir tahun? Atau bahkan mungkin sampai selamanya? Yang tahu Tuhan. Kita berdoa agar Tuhan segera menyelesaikan masalah pandemi ini. Kita berdoa agar Tuhan segera menyelesaikan segala akibat-akibatnya. Dan Tuhan mematikan semua virus-virus yang ada ini. Virus-virus corona ini. Tapi jika seandainya Tuhan berbicara lain, apa yang kita harus berbuat? Tetaplah bergantung kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, jika engkau bergantung kepada Tuhan, jika engkau percaya kepada firman Tuhan yang sebagai kekuatanmu, jika engkau percaya kepada firman Tuhan yang menguatkan engkau, yang mengajar engkau untuk tetap kuat di dalam Tuhan,
yang mengajar kepadamu bahwa hanya Tuhan pertolongan dan perlindungan, yang mengajar kepadamu bahwa Dia setia kepada janjinya, janji perlindungan kepadamu dan kepadaku, yang mengajarkan bahwa Dia adil, yang mengajarkan bahwa Dia itu pemurah. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jika engkau tetap mengandalkan Tuhan yang demikian, maka engkau akan selalu mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan ini menjadi berkat bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan berbicara sampai ke dasar hati dan pikiran kami, dan mampukan kami untuk melakukannya. Menempatkan firman-Mu sebagai yang terutama dalam hidup kami. Meyakini Tuhan yang setia, yang memiliki janji yang teruji, Tuhan yang adil, Tuhan yang benar. Kami punya Engkau, dan Engkau memiliki kami. Engkau pasti akan menolong kami semua. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati presiden, wakil presiden, para menteri, para pejabat pemerintah sampai pejabat terendah. Berkati gugus tugas COVID-19. Berkati para tim medis, para dokter. Mampukan mereka semua menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Kami berdoa ya Allah, kami buat perekonomian bangsa kami. Kami juga berdoa buat perekonomian Tuhan, anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga, anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa bila Tuhan memulihkan, memberkati kami semua ya Allah kami. Kami berdoa ya Allah, kami buat saudara kami yang saat ini mengalami tubuh yang lemah. Tuhan, Engkau menguatkan. Bagi mereka yang sakit, bila Tuhan yang menyembuhkan. Bagi mereka yang berkekurangan, Tuhan yang mencukupkan. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini, bahkan dunia. Kami berdoa Tuhan buat gereja Kristen Protestan Injil Indonesia GKPI, mulai dari ketua umum, sekretaris umum itu hamba-Mu, dan juga rekan-rekan semua dalam pelayanan gereja Tuhan ini. Tuhan berkati, mampukan kami. Kami berdoa buat jemaat-jemaat di kota-kota maupun di desa-desa. Tuhan, berkatilah kami semua, Tuhan lindungilah kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa kita harus tetap percaya kepada firman Tuhan, bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati kita semua. Amin.